membuka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani. Ibrani 12 ayat 25 sampai ayat 26. Temanya adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Ini tema yang rada-rada lumayan berat untuk kita bisa belajar, tetapi pelan-pelan saja pasti nanti kita akan mendapatkan poin-poinnya. Oke, Ibrani pasal 12 kita buka. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Kita akan baca sama-sama mulai dari ayat yang ke-29. Demikianlah dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 25 sampai 29, 23. Janganlah supaya kamu. Oke, saya menunggu. Ada yang belum mendapatkannya? Oke, sudah mendapatkan semua? Oke, kita akan baca bersama-sama Ibrani 12 mulai dari ayat yang ke-29. Demikian dikatakan, janganlah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia berfirman, memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang Oke, inilah tema kita, kerajaan yang tak tergoncangkan. Oke, kita lanjut ke saat berikutnya. Ya, ayat yang ke-26. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang Ia satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Mengapa ada goncangan? Itu pertanyaan. Mengapa Tuhan mengizinkan harus digoncangkan? Supaya setiap kita tahu bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang dapat bertahan tetap. Tidak ada yang tetap untuk selama-lamanya. Pasti ada masanya, ada waktunya, dan ada waktu untuk berakhir. Ada waktu kejayaan itu tiba, dan ada waktu keruntuhan itu juga tiba. Kalau kita membaca Alkitab, bagaimana kita melihat betapa hebatnya kerajaan Asyur. Tapi Asyur pun runtuh oleh Babel. Kita melihat bagaimana Israel pada zaman kerajaan Daud dan Salomo begitu luar biasa. Daud pada masa itu memerintah dan Salomo hadirat Tuhan, pemerintahan Allah nyata, kemakmuran di mana-mana. Tetapi Israel pun hancur oleh Babel. Dan pada saatnya Babel pun setelah Nebukadnezar, Babel pun juga hancur. Dan kemudian peralihan kerajaan di era modern. Israel bangkit kembali setelah pembuangan, tapi juga dihancurkan oleh Roma. Romawi yang begitu luar biasa, Romawi yang menguasai habis seluruh peradaban. Pada akhirnya pun juga Romawi runtuh oleh Kesultanan Ottoman di Turki. Jadi gereja barat dan gereja timur pada waktu itu, gereja barat yang berpusat di Vatikan, gereja timur yang berpusat di Bizantium, yang menjadi wilayah bagian dari kerajaan Turki, dari wilayah Ottoman, kemudian dihancurkan oleh Ottoman itu. Sehingga kalau saudara lihat peradaban, ada suatu kalau katedral
katedralnya gereja timur di Bizantium, Hagia Sophia, di mana itu adalah katedral, kemudian berubah menjadi masjid, berubah lagi menjadi museum, dan sekarang menjadi masjid lagi. Peradaban. Artinya memang tidak ada yang dapat bertahan. Bahwa semua yang ada dalam dunia ini sifatnya hanya sementara. Untuk apa? Supaya kita menyadari tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, tidak ada yang tetap bertahan dalam dunia ini. Jadi, apa maksud dari ini semua? Supaya kita jangan meletakkan kekuatan kita, pengharapan kita kepada apa yang dapat digoncangkan. Pengharapanmu bukanlah terhadap sesuatu yang dapat digoncangkan. Kalau pengharapanmu, imanmu terletak kepada apa yang digoncangkan, kita akan kecewa. Jangan mengandalkan sesuatu yang dapat digoncangkan. Apa yang menjadi pengandalanmu hari ini? Network, jaringan. Segala sesuatu nanti saudara akan ditinggalkan oleh orang-orang yang hari ini kau anggap sebagai teman, sebagai sahabat, orang yang paling ngerti saudara. Ketika saudara ada masalah, mereka menyingkir. Apa yang kau andalkan hari ini? Pekerjaanmu. Sewaktu-waktu pabrik perusahaan itu bisa collab dan mem-PHK karyawannya. Salah satunya mungkin saudara di sana. Tidak ada yang harus kita andalkan di dalam dunia ini. Karena Tuhan mengatakan sekali lagi ini goncangannya akan lebih besar. Kalau dulu mungkin hanya bumi, sekarang langit juga digoncangkan. Apakah ini menuju kepada akhir zaman? Saya tidak tahu. Mungkin iya. Tapi setidaknya goncangannya akan lebih besar. Mungkin goncangannya akan lebih besar. Selanjutnya, nah, apa tujuan Allah menggoncangkan itu? Apa tujuan Allah menggoncangkan itu? Ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Goncangan itu harus ada supaya apa? Yang dapat digoncangkan biar lenyap digoncangkan. Tetapi ada satu yang tidak dapat digoncangkan, sekalipun sudah digoncangkan tapi tidak tergoncangkan. Itu masalahnya. Kenapa Tuhan harus mengizinkan goncangan itu terjadi dalam hidup saudara? Kenapa Tuhan mengizinkan goncangan itu terjadi dalam hidup kita? Mengapa rumah tangga kita digoncangkan? Kenapa pekerjaan usaha kita digoncangkan? Kenapa Tuhan mengizinkan ada pegawai baru yang mengusik kenyamanan pekerjaan kita, sehingga kita merasa digoncangkan di situ? Kenapa harus ada perubahan, pergantian pimpinan? Aku sudah nyaman dengan pimpinan yang lama, tapi ada pemimpinan yang baru yang membuat kita tidak nyaman. Kenapa? Kenapa harus ada peralihan kepemimpinan? Mungkin saudara, aku sudah nyaman nih dengan presidennya sekarang. Kenapa harus ada diganti? Maka muncul 3 periode. Ada banyak hal Tuhan izinkan terjadi goncangan-goncangan itu. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Lanjut. Nah, supaya kita dapat kembali kepada Allah yang berdaulat dalam Kristus Yesus, yang kerajaannya tidak tergoncangkan. Supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita kembali kepada yang tidak tergoncangkan itu. Ketika saudara mengandalkan kekuatanmu, saudara mengandalkan apa yang ada dalam hidupmu, apapun itu dapat digoncangkan dan dapat habis lenyap. Kenapa itu Tuhan diizinkan? Supaya kita berbalik dari mengandalkan apa yang dapat digoncangkan, kembali mengandalkan terhadap sesuatu yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun, yaitu kerajaan Allah. Supaya kita kembali memandang kerajaan Allah, bahwa hidup kita bukan hanya di dunia ini saja.
Kita kembali kepada tujuan Allah, yaitu setiap kita kembali kepada kerajaannya. Sebab itu Injil beritanya cuma satu, yaitu keselamatan. Injil keselamatan. Berita dari awal Kejadian sampai Wahyu, poinnya cuma satu. Berita keselamatan, di mana manusia berdosa ini dimerdekakan, diselamatkan supaya apa? Kembali kepada kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Jadi seluruh hidup kita ini orientasinya cuma satu, kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan, kembali kepada kerajaan Allah. Bukan kita membangun kerajaan kita di dunia ini. Kita tidak dimandatkan untuk membangun kerajaan kita di dunia ini, tapi kita membangun kerajaan Allah. Bukan berarti kita membuat surga, bukan, tetapi hidup kita menghidupi kerajaan Allah. Kita kembali kepada kerajaan Allah itu. Ini tujuan Tuhan. Nah, sekarang ketika goncangan-goncangan terjadi itu, kita tidak kembali kepada Tuhan, artinya kita tidak mencapai tujuan. Tuhan mengizinkan goncangan itu terjadi supaya kita kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Sekarang lebih mudah seseorang mencari Tuhan dalam masa sukar atau masa senang? Jawabannya pasti pada masa sukar. 2 tahun saudara kena pandemi. Bagaimana kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan? Karena apa? Sebelumnya kita masa bodoh. Sebelumnya kita masa bodoh. Saya tidak menceritakan apapun. Saya menceritakan diri saya dan istri. Bagaimana 2020 mulai terjadi COVID-19. Bagaimana Tuhan menghancurkan, menggoncangkan seluruh peradaban dunia. Bukan hanya kesehatan, ekonomi, segala sendi sosial diguncangkan hanya karena satu penyakit COVID itu. 98 ada goncangan ekonomi. Tapi tahun 2020 goncangannya sosial. Bagaimana kita nggak bisa ketemu dengan orang, kita tidak bisa salaman, berinteraksi dengan orang. Secara sosial kita digoncangkan, secara ekonomi digoncangkan, secara kesehatan tiap hari kita dengan ambulan lewat bawa mayat. Lalu dari semua peristiwa itu kita melewati, ini namanya Paskah, saudara. Melewati dari masa-masa sulit, dilewati dari masa kematian yang mencekam itu. Kita mencari Tuhan. 2 tahun kita sungguh-sungguh kan mencari Tuhan. Sungguh-sungguh kita berharap dari hari lepas hari. Hari lepas hari Tuhan tolong jagai. Bagaimana ketika bulan Juni Desi sudah mulai bisa masuk. Kita berdoa bagaimana Tuhan, istri hambamu ini harus naik kereta. Pasti dia akan bersentuhan dengan orang lain. Tuhan proteksi dia. Tuhan tutup bungkus dia. Karena kalau dia sakit, saya juga sakit akhirnya kan satu rumah. Supaya kita kembali kepada Allah. Sekarang kalau 2023, apakah Tuhan perlu menggoncangkan sekali lagi supaya kita mencari Tuhan? Atau hari ini kita tetap pada cinta mula-mula kita tahun 2020, 2021, 2022? Bagaimana kita benar-benar bergantung kepada Tuhan karena mengerinya penyakit sampar ini, penyakit COVID ini. Sekarang 2023, semua sudah mulai bebas. Apakah kita tetap kembali kepada Allah? Apakah tetap mencari Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Jadi, kalau saudara mengalami goncangan dalam rumah tanggamu, supaya kau kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jika Tuhan izinkan ada goncangan dalam usaha pekerjaanmu, supaya kau kembali memandang kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, supaya kau mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan network, bukan mengandalkan promosi, bukan mengandalkan apapun itu, mengandalkan Tuhan. Selanjutnya, nah, di dalam kitab Ibrani ini, Yesus Kristus
diperkenalkan sebagai raja yang jauh lebih mulia dibandingkan dengan hal-hal penting bagi orang Yahudi. Itu tadi tujuannya. Semuanya itu bisa digoncangkan. Hanya satu yang dapat digoncangkan, yaitu kerajaan Allah dalam Kristus Yesus yang melebihi daripada seremoni ibadah korban-korban orang-orang Yahudi. Lebih daripada itu, Yesus sang Raja lebih tinggi dari Musa, dari keimamatan Harun, Lewi, dari sistem korban di bait suci, bahkan daripada malaikat. Karena sang Raja adalah pribadi yang sangat mulia, mereka yang tinggal di dalam kerajaannya mendapat jaminan kekuatan dan kemenangan. Sebab itu kita dapat bertahan sekalipun digoncangkan. Karena apa? Kita memiliki Kristus yang memberi kekuatan dan kemenangan. Jadi kalau hari ini kita bertahan melewati COVID, itu karena Kristus yang memberi kekuatan dan kelumputan bagi kita. Lalu kita tidak kembali kepada kerajaan Allah. Lanjut. Nah, sekarang kita adalah bagian dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Kita semua adalah bagian dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Karena setiap kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah mendapatkan bagian dalam kerajaan itu. Jadi karena kita apa? Menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi setiap kita dari ayat ini menjadi penegasan bahwa aku adalah bagian dari kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Amin. Setiap kita adalah menjadi bagian dari kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Lalu bagaimana kita hidup sebagai warga kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu? Lanjut. Nah, yang pertama adalah hidup dalam ucapan syukur. Hidup dalam ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita tidak bisa menikmati hidup kita dengan baik? Karena ini kurangnya bersyukur. Kurangnya bersyukur dalam hidup. Kita bisa menikmati hidup yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan bagi kita, jikalau kita pandai bersyukur, jikalau kita pandai mengucap syukur. Masalahnya saudaraku, ini kalimat gampang diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Karena apa? Kondisi tertentu mempengaruhi kita bisa mengucap syukur atau tidak. Kita butuh alasan untuk kita mengucap syukur. Sebab itu ada persembahan ucapan syukur. Persembahan ucapan syukur karena ulang tahun anak. Persembahan ucapan syukur karena kenaikan pangkat, kenaikan gaji. Kok kita nggak bikin persembahan ucapan syukur karena sudah diselamatkan? Nah, nggak ada. Adanya bang ulang tahun anak, anniversary pernikahan, kenaikan pangkat, jabatan, naik gaji, ada persembahan ucapan syukur. Nah, kita setiap hari dipelihara Tuhan. Setiap hari kita melewati hari Senin ke hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, itu semua adalah penyertaan Tuhan yang tidak pernah terlewatkan dalam hidup kita. Bukankah harusnya itu adalah semua adalah ucapan syukur kita? Kita harus hidup dalam ucapan syukur. Kalau orang hidup dalam ucapan syukur, pasti dia tidak akan ngedumel. Kenapa orang Israel sungut-sungut di padang gurun? Karena tidak ada ucapan syukur. Dia hanya memikirkan mentimun bawang, hanya memikirkan mentimun dan bawang pre. Dia nggak memikirkan bahwa mereka telah diselamatkan, dibebaskan dari perbudakan. Artinya sering kita melihat yang remeh-temeh dibandingkan sesuatu yang esensial dalam hidup kita. Kita harus pandai mengucap syukur. Kita harus pandai mengucap syukur. Ini juga yang sering jadi perdebatan antara saya dengan istri. Menurut istri saya adalah orang yang harus mengucap syukur karena memiliki istri seperti dia. Menurut saya, dia yang harus mengucap syukur karena memiliki suami yang seperti saya. Coba kalau kamu banding sama aku, kamu mengalami KDRT,
Sekarang lu bersyukur punya suami kayak gua. Tapi istri saya enggak. Kamu yang harus bersyukur. Punya istri kayak aku. Aku udah bantu kamu kerja, bilang gitu. Aku gak di rumah nganggur-nganggur. Katanya seperti itu. Akhirnya sampai hari ini tidak ada titik temu siapa yang harusnya mengucap syukur. Ya udahlah, kita sama-sama mengucap syukur aja ya. Sama-sama mengucap syukur. Karena itulah yang terjadi. Hanya sesuatu yang sederhana pun kadang-kadang kita nggak ada titik temu. Nah, karena butuh satu alasan untuk kita mengucap syukur. Kita menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, itu sudah satu alasan untuk kita hidup dengan ucapan syukur. Amin. Kita diselamatkan. Udah itu udah syukur. Tidak perlu kenaikan gaji 50%, 20%, 30% untuk kita bisa mengucap syukur. Kita melewati hari lepas hari yang kita lalui dengan baik, itu kita juga harus mengucap syukur. Bahkan ketika kita dalam keadaan yang menurut orang tidak bisa mengucap syukur, kita harus tetap bisa mengucap syukur. Karena apa? Keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bagaimana Pak saya bisa mengucap syukur? Bapak lihatlah suami saya kayak gitu. Bapak lihatlah anak-anak saya seperti itu. Lihatlah perlakuan mereka seperti itu. Lihatlah Pak perlakuan teman-teman saya di kantor seperti apa, bos saya seperti apa. Itu menjadi alasan untuk kita tidak bisa mengucap syukur. Tapi kita lupa, kita yang harusnya mati binasa memperoleh hidup kekal dalam Kristus Yesus, menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncang. Harusnya di sana kita mengucap syukur, belajar mengucap syukur, sungguh-sungguh mengucap syukur. Mengucap syukur dengan apa yang sudah saudara terima hari ini. Besar kecil itu bukan menjadi masalah, asal kita pandai mengucap syukur. Bukankah firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal? Dalam dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mr. Anto boleh tolong bacakan bagi kita 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Amin. Amin. Jadi apa yang dikehendaki Tuhan atas hidupmu hari ini? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, kita menghargai, kita menyadari kehadiran Allah, proteksi pemeliharaan Allah atas hidup kita sampai hari ini, sehingga kita mengucap syukur. Karena saudaraku, hanya orang yang disertai Tuhan yang dapat bertahan atas guncangan. Saya ulang lagi, hanya orang yang disertai Tuhan yang bertahan atas guncangan. Kalau orang tidak disertai Tuhan, ketika dia mengalami goncangan, pasti dia akan lari dari Tuhan. Pasti dia akan meninggalkan Tuhan. Pasti dia akan mencari pertolongan di tempat yang lain yang bukan Tuhan. Jadi ketika kita harus dapat bertahan, itu karena penyertaan Tuhan. Dan hanya orang yang disertai Tuhan yang dapat bertahan. Hidup seperti apa yang harus dimiliki oleh orang-orang kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Yang pertama tadi adalah mengucap syukurlah dalam hidup. Mengucap syukur dalam hidup. Yang kedua adalah setelah kita mengucap syukur pada Tuhan, hiduplah dalam ibadah. Hiduplah dalam ibadah. Karena apa? Ibadah mengandung janji terhadap hidup yang hari ini dan hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 8. Silakan Mr. Ranto. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan ibadah ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin.
Hidup untuk hari ini adalah penyertaan dan pemeliharaan Allah. Janji yang akan datang adalah setiap kita mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ketika Yesus mau naik ke surga dan mengatakan, aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagi, untuk menyediakan tempat bagi. Kita harus hidup dalam ibadah. Kita harus hidup dalam ibadah. Kita jangan berpikir bahwa ibadah hanya terbatas pada hari Minggu saja. Yang kita lakukan adalah seremoni peribadatan. Ulangi lagi, seremoni peribadatan. Ada pujian, ada musik, ada penyembahan, ada firman yang ditaburkan. Itu adalah seremoni peribadatan. Tetapi ibadah itu sendiri adalah setiap kita, karena tujuan daripada ibadah adalah memuliakan Allah. Jadi tujuan daripada ibadah adalah memuliakan Allah. Jadi ibadah itu bukan anjuran, bukan perintah dari gembala. Tuhan sendiri yang mengatakan beribadah. Ketika Musa mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu Musa mengatakan, lalu bagaimana ketika Firaun bertanya kepadaku? Tuhan menjawab apa? Bilang kepada Firaun, kamu akan beribadah kepada Allahmu. Jadi ibadah ini adalah perintah Allah. Ibadah ini adalah perintah Allah. Jadi setiap kita diperintah untuk beribadah. Artinya apa? Beribadah, memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Itu esensinya. Sekalipun kita melakukan seremoni ini semua, tetapi jikalau kita tidak memuliakan Allah, kita sedang tidak beribadah. Sekalipun saya menyampaikan firman Tuhan ini, kalau saya tidak memuliakan Allah, saya sedang tidak beribadah kepada Tuhan. Sekalipun pemuji, pemusik melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan, tapi kalau hatinya bukan untuk ibadah memuliakan Tuhan, dia tidak sedang ibadah. Dia sedang memuliakan dirinya, meninggikan dirinya, bukan meninggikan Allah, memuliakan Allah. Ini tipis-tipis. Jadi hati-hati. Tujuan ibadah itu adalah memuliakan Allah. Kita melakukan banyak hal. Sekalipun pemain tamborin lompat sana lompat sini, kelihatan bagi kita di mana fokusnya, konsentrasinya. Kita semua butuh konsentrasi dan lain sebagainya. Kalau ketika dia menari, hatinya memuliakan Allah seperti Daud menari, dia sedang ibadah. Dia sedang ibadah. Penerima tamu dengan muka yang senyum, ceria, menerima jemaat Allah, memuliakan Allah, dia beribadah. Pemain drum berdebu, kalau hatinya memuliakan Allah, dia beribadah. Tapi kalau dia main drum karena ada cewek yang dia taksir supaya dia terpikat pada permainan drumnya, dia sedang tidak ibadah. Karena dia hanya melakukan pertunjukan, bukan ibadah. Ibadah hanya orang-orang yang disertai Tuhan yang dapat bertahan dalam bencana. Mereka orang-orang yang pandai mengucap syukur dan hidup dalam ibadah. Hati-hati. Benarlah dikatakan firman Tuhan, hendaklah kau menjadi pasangan yang sepadan. Pasangan yang sepadan itu tidak hanya berbicara seiman. Kamu Kristen, aku Kristen, kita sepadan, oke kita nikah. Gak seperti itu. Sepadan juga berbicara soal kualitas iman, percaya. Kalau suami istri tidak saling menolong dalam hal iman, percaya, pelayanan, ibadah, pasti akan ada banyak goncangan. Jadi seiman itu tidak perlu terang dan gelap gak bisa bersatu. Berarti terang sama terang dalam tanda petik sesama orang Kristen kalau tidak sepadan juga berantem. Jujur, yang sering mengingatkan saya untuk doa itu istri saya, sekalipun saya pelayan firman. Tapi yang sering mengingatkan untuk saat
teduh adalah istri saya. Saya nakodanya, benar. Tapi dia gak mau kapalnya dibawa ke jalan yang menyimpang. Sebab itu diingatkan saya untuk kapalnya berjalan menuju jalan yang benar. Setiap pagi selalu dia mengingatkan untuk saya datang, mulai duduk, nyanyi, menyembah sebelum berangkat kerja. Kami itu bangun jam 4 pagi. Waker nyala jam 4 pagi. Yang bangun pertama adalah istri. Dia bangun untuk membangunkan saya. Jadi dia bangun untuk membangunkan saya. Setelah saya bangun, karena saya punya tugas. Saya tugas memasak air. Setelah bangun saya, istri saya tidur. Saya masak air, air matang, saya masukin ke baknya. Habis itu saya bangunin istri saya. Nih, bangun, airnya udah siap tuh, mandi. Karena memang nggak bisa mandi pagi, jam segitu tuh. Kita takut dengan, kita terlalu ketakutan dengan baca-baca gitu, rematik lah, apalah, nggak baik mandi air dingin seperti itu ya. Apakah saya ditakut-takutin istri saya? Saya juga nggak tahu. Gitu kan? Oke, saya bangunin dia, nih mandi, air udah siap. Saya tidur, dia mandi, gantian lah, dia mandi, beres. Akhirnya sampailah jam 5 kurang 15, jam 5 kurang 20 siap. Bangunin, bangun, doa. Nah, oke lah, saya bangun, cuci muka, oke, minum sebentar, kita doa. Jam 5, karena dia harus naik kereta jam 5.20 atau jam 18. Jam 5 kita sudah berangkat. Tapi selalu dia yang mengingatkan saya untuk doa. Ayo bangun, doa. Kalau nggak digituin, saya bablas. Tahu-tahu udah jam 5 kurang 5 atau jam 5 kurang berapa? Ayo, udah naik motor, udah ngantar ke stasiun. Doanya terlewat. Jadi penting untuk yang muda-muda ini mencari yang sepadan itu bukan hanya seiman, tapi saling membangun, saling menolong dalam hal yang paling kecil sekalipun ini. Mengingatkan untuk doa. Gak bisa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, anak-anak muda hari ini, kalau engkau salah memilih pasangan hidup, maka goncangannya jauh lebih besar. Percaya, goncangannya jauh lebih besar. Jika engkau bisa bertahan, itu karena Tuhan. Dalam rumah tangga pasti ada goncangan. Cowok-cowok, kamu yakin bisa ngatur istrimu? Tuhan kasih alis aja, dia gambar ulang. Percaya nggak? Tuhan kasih alis, tapi dia gambar ulang. Nah, kita yang cowok-cowok mau ngatur hidupnya perempuan, nggak bisa. Percaya nggak bisa? Hanya penyertaan Tuhan yang sama-sama rindu melakukan yang terbaik bisa. Saling menolong, saling membangun, saling menguatkan, saling menopang. Bagaimana kita harus beribadah? Dengan cara yang berkenan kepada Allah. Ingat, dengan cara yang berkenan kepada Allah. Jadi ibadah bukan semau-mau kita. Dengan cara yang berkenan kepada Allah. Apa yang Tuhan berkenan? Dengan penuh hormat dan takut akan Dia. Gentar, bukan sembarangan. Dengan hormat. Kalau saudara hari ini datang beribadah dengan tujuan berkenan kepada Allah, maka saudara akan beribadah dengan hormat kepada Allah. Pasti ketika saudara menyanyi, saudara akan menyanyi dengan antusias. Karena apa? Dengan hormat kepada Allah. Tujuan kita berkenan kepada Allah. Tetapi jika tidak demikian, maka hidup kita menjadi sembarangan.
hidup kita menjadi sembarangan. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, ibadah dengan sembarangan, ibadah dengan tidak persiapan, tidak prepare dengan baik. Kalau kita menganggap bahwa pelayanan ini adalah ibadah kepada Allah, maka kita dapat persiapan, prepare jauh-jauh hari supaya maksimal yang kita lakukan pada Allah. Tetapi jikalau kita menganggap itu gampangan, tidak menganggap itu sebagai dengan penuh hormat, dengan penuh gentar untuk berkenan kepada Allah, maka kita juga persiapannya gampang. Gak bisa. Kalau kita harus sampai seperti ini, kita harus mengatakan bahwa melayani itu sesuatu kehormatan bagi saya, sehingga saya akan memberikan sepenuhnya untuk Tuhan. Gak masalah. Kasih Tuhan, kita sampai kepada titik yang paling sederhana dalam hidup kita, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah ibadah. Saya ulangi, segala sesuatu yang kita lakukan adalah ibadah. Ketika engkau bekerja, engkau sedang ibadah. Bekerjalah dengan baik, bekerja dengan jujur, bekerja dengan integritas yang tinggi. Ketika kita mengurus rumah tangga, itu juga adalah ibadah. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita sekolah, kita kuliah, kita sedang ibadah. Kuliah sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Yang cowok-cowok sekolah sungguh-sungguh. Jangan madol, jangan bolos, jangan berangkat ke sekolah tapi taunya cuma sampai di belakang sekolah. Jangan sampai seperti itu. Kuliah sungguh-sungguh, kuliah 5 tahun selesai, 4 tahun selesai, lakukan 4 tahun selesai. Di situ kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Karena apa? Kalau tahunnya molor, biayanya juga molor. Itu kita nggak bertanggung jawab di situ. Harusnya untuk hal yang lain yang lebih produktif. Karena kemalasan, tidak sungguh-sungguh menjadi seperti itu. Karena kita menyadari bahwa ketika kita bekerja adalah ibadah, ketika kita mengurus rumah tangga adalah ibadah, bahkan ketika kita menikah itu juga ibadah. Tujuannya cuma satu, ibadah. Kenapa saya menikah? Saya ibadah, mau memuliakan Tuhan. Dengan apa? Dengan istri saya. Nah, kalau kita menikah bukan tujuannya ibadah, sembarangan kita menikah, sembarangan kita mengambil istri, sembarangan orang mengambil suami. Yang penting nikah. Karena apa? Menikah dipandang sebagai tuntutan di mana orang yang harus menikah. Gak apa-apa. Memang kalau panggilannya gak menikah juga gak apa-apa. Dengan tidak menikah, saya juga beribadah. Kita harus berpikir seperti itu. Orang yang gak menikah, aku gak menikah. Ini ibadahku kepada Tuhan. Dengan saya tidak menikah, saya melakukan banyak hal dalam hidup. Saya menikah juga ibadah kepada Tuhan. Sama-sama ibadah. Kalau kita menyadari bahwa seluruh aspek kehidupan kita adalah ibadah, maka tidak ada yang akan membuat hidup kita menjadi cemar. Saudara, arisan itu juga harusnya ibadah. Artinya apa? Ketika kumpul-kumpul keluarga arisan, gak cuma ngocok siapa yang keluar. Di situ ada ibadah, ada nama Tuhan yang dimuliakan, bukan namanya masing-masing yang dimuliakan. Kan kemudian kalau arisan keluarga pamer-pameran, wah, handphone baru, seri baru, tas baru, iya harus Senayan, tas baru dong. Gitu ya. Harusnya menjadi nama Tuhan yang dimuliakan. Jadi apakah arisan salah? Gak salah. Selama itu adalah ibadah. Tapi kalau arisan hanya kumpul-kumpul kepo, mau cari tahu informasi rumah tangga orang, itu yang tidak ibadah.
Kumpul-kumpul arisan hanya untuk ngegosip, ngomongin orang lain, cari kejelekan orang lain, nyeritain kesusahannya orang lain. Karena susah, orang susah juga diceritain, orang berhasil juga diceritain. Susah kan? Itu sedang tidak ibadah. Itu sedang tidak ibadah. Jadi apapun yang kau lakukan pada Tuhan hari ini, lakukan sebagai ibadah. Dan terakhir, nah, jadi apa kesimpulannya bagi kita? Jangan menaruh pengharapan kita pada yang ada di dunia ini, apapun itu bentuknya, karena itu akan diguncangkan dan terguncang. Letakkan iman dan pengharapan kita pada Allah yang kerajaannya tak tergoncangkan, maka pengharapanmu tidak akan menjadi kecewa, pengharapanmu tidak akan mengecewakan. Hanya yang disertai Tuhan yang dapat bertahan. Sebab itu hiduplah kembali kepada Tuhan. Hanya orang yang disertai Tuhan yang dapat bertahan atas guncangan. Sebab tidak ada cara lain kecuali seseorang kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Hiduplah dalam penyertaan Tuhan setiap hari dengan bersyukur dan beribadah, memuliakan Tuhan Allah kita dengan hormat dan takut akan Dia. Cari Tuhan, hidup dalam ucapan syukur dan ibadah. Ketika Tuhan menyertai hidup kita, maka kita dapat bertahan atas guncangan apapun. Karena apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tetapi semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, secara garis besarnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini adalah jangan kau menaruh pengharapanmu kepada sesuatu yang dapat diguncangkan, yaitu dunia ini, apapun itu. Tetapi letakkanlah pengharapanmu kepada Allah yang kerajaannya yang tergoncangkan. Bagaimana kita bisa bertahan atas guncangan yang terjadi jikalau Tuhan izinkan guncangan terjadi? Hidup dalam penyertaan Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang bertahan dalam guncangan itu. Tetap bersyukur, mengucap syukur dalam hidup, dan tetap beribadah. Seluruh hidup kita ditujukan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Itu firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya mengundang pemain musik dan juga singer. Kita akan angkat kunci. Kita adalah orang-orang yang menang dalam Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi, kau Tuhan tetap Allah yang menyertai kamu. Sungguh mencari Tuhan.
ada sampai hari ini karena penyertaan-Mu Tuhan. Kami sempat bertahan sampai detik ini karena penyertaan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Kau memberkati kehidupan kami. Terima kasih Kau menolong setiap kami, kesehatan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang ajaib atas hidup kami. Terima kasih karena kami telah menerima bagian dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Sebab itu kami mau belajar senantiasa hidup dalam ucapan syukur, bahwa semua yang terjadi dalam Tuhan tangan kami Tuhan, semua yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, seizin Tuhan, dan kami mau belajar mengucap syukur atasnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan setiap hari kami mau hidup dalam ibadah, memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, mau berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang hari ini Tuhan mau komitmen dalam hidup mereka, belajar untuk mengucap syukur apapun keadaannya, dan menghadirkan Tuhan dalam hidupnya, dalam ibadah mereka, apapun yang mereka lakukan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu dan pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.